Langkah kita dipengaruhi iman kita. Lukas 7 ayat yang ke-9. Ya, terima kasih Bu. Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara mengenai orang Israel, kita teringat akan pengalaman ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa, ya, keluar dari Mesir. Dan di sana kita boleh melihat bersama-sama ulang kali ketika bangsa Israel itu menghadapi rintangan, menghadapi halangan di dalam perjalanan mereka, ulang kali mereka selalu berkata, "Musa, bawa kami kembali ke Mesir." Ya, ulang kali mereka berkata, "Bukankah di Mesir ada banyak makanan?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini adalah salah satu hal penyebab mengapa bangsa Israel gagal memasuki tanah perjanjian. Karena bangsa Israel ketika mereka dipimpin oleh Musa, kita boleh melihat bersama-sama mereka keluar, tetapi hatinya masih tidak mau meninggalkan Mesir. Ya, orangnya pergi tetapi hatinya masih ada di Mesir. Dan itu menjadi penghambat yang membuat orang-orang Israel yang keluar dari Mesir mereka gagal. Dan kita tahu seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan, mereka harus dihukum selama 40 tahun dan orang-orang yang keluar dari Mesir mereka mati di padang gurun selama 40 tahun. Dan yang dibawa oleh Yosua masuk tanah perjanjian adalah mereka-mereka yang lahir di perjalanan. Dan ini satu keadaan yang ironis sekali kalau boleh kita melihatnya. Mengapa demikian? Karena itu adalah hal yang sebenarnya diidam-idamkan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, waktu yang cukup lama, lebih kurang ada 430-450 bangsa Israel ada di Mesir. Dimulai dengan Yakub bersama dengan keluarganya 60 orang pada zaman Yusuf, sampai mereka berkembang biak 400 lebih tahun, mereka berjumlah hampir 2 juta orang. Dan 2 juta orang inilah yang Tuhan perintahkan dipimpin oleh Musa kembali ke Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat ketika Tuhan meminta bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka, Tuhan mau supaya mereka keluar, pergi meninggalkan Mesir. Tuhan tidak meminta bangsa Israel orangnya keluar tetapi hatinya tetap di Mesir, enggak. Tuhan mau orangnya dan hatinya sama-sama keluar dari Israel, dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kita ingat pengalaman daripada Abraham. Ketika Tuhan panggil, Tuhan meminta pergi dari keluargamu, dari sanak saudaramu, dari negerimu ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Artinya segala sesuatu yang telah melekat di Ur Kasdim yang dipercayai oleh Abraham, Tuhan mau ditinggalkan semuanya. Tidak hanya orangnya, tidak hanya Abraham, tetapi hatinya pun Tuhan juga mau dibawa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang berbeda. Kita lihat perjalanan daripada Bapak Abraham dan perjalanan daripada bangsa Israel. Bapak Abraham adalah satu model orang yang dipanggil oleh Tuhan keluar, orangnya dan hatinya keluar. Tetapi bangsa Israel orangnya keluar tetapi hatinya tinggal.
Nah, ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dikehendaki oleh Tuhan. Seperti hanya Abraham, Tuhan mau semuanya ditinggalkan, semuanya pergi menurut Tuhan menuntun. Karena di dalam perjalanan daripada Bapak Abraham, Tuhan memberikan sebuah pengalaman yang baru di dalam kehidupan Abraham, pengenalan akan Allah yang hidup di dalam kehidupan Abraham, dan itu nanti menjadi teladan bagi keturunan daripada Abraham. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi bangsa Israel tidak, ya. Kita justru melihat kebalikannya. Orangnya pergi tetapi hatinya masih ada di Mesir. Nah, dalam Lukas yang sudah dibacakan tadi, ayat yang pasal yang ke-7 ayat 2 sampai 9 itu mengenai seorang perwira di Kapernaum yang meminta Tuhan untuk datang menyembuhkan hambanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus katakan kepada perwira di Kapernaum ini. Dia oleh Tuhan dijadikan contoh sebagai seorang yang memiliki iman yang luar biasa. Tuhan tidak tahu dan perwira Kapernaum ini sangat mengenal Tuhan, ya. Ini luar biasa. Jadi kalau boleh saya katakan, dia adalah orang yang cukup fanatik dengan Tuhan, dan dia adalah salah seorang pengagum daripada Tuhan Yesus kalau boleh saya katakan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengenal dan Tuhan tidak pernah mengetahui perwira yang ada di Kapernaum. Dan kita lihat ketika perwira ini mempunyai seorang hamba, tidak disebutkan hambanya ini hamba orang Yahudi atau hamba yang dibawa dari negara lain. Tetapi perwira ini sangat mengasihi hambanya. Dan dia meminta yang pertama adalah tua-tua Yahudi. Jadi orang-orang yang berpengaruh. Kalau yang namanya tua-tua ini ya bisa ahli-ahli Taurat begitu, bisa orang-orang yang cukup pengaruh di dalam keagamaan. Dia yang diminta oleh perwira ini untuk datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, mengapa perwira ini minta kepada tua-tua daripada orang Yahudi? Karena dia percaya tua-tua ini adalah orang yang dihormati di dalam kalangan masyarakat Yahudi. Sehingga kalau kita melihat masyarakat pada waktu itu, ada yang berada di dalam lingkungan keagamaan, ada yang ada sebagai masyarakat biasa, ya. Dan orang-orang Yahudi ini adalah orang yang punya pengaruh, sehingga perwira di Kapernaum ini sadar dengan meminta tolong tua-tua Yahudi ini yang datang kepada Yesus, maka jaminan Tuhan Yesus pasti datang untuk ke rumah daripada perwira yang ada di Kapernaum ini. Saudara-saudara, kalau dikatakan sebagai seorang perwira, dia adalah seorang pasukan Romawi yang mempunyai anak buah. Tetapi yang menarik, dia tidak menyuruh anak buahnya, tetapi dia lebih melakukan pendekatan secara kultur, pendekatan budaya, dengan meminta tua-tua Yahudi itu yang datang kepada Yesus dan meminta kepada Yesus untuk ke rumah daripada perwira ini. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah strategi yang luar biasa. Di dalam penginjilan, ya, pendekatan secara kultur, pendekatan secara budaya itu sebenarnya adalah sebuah pendekatan yang paling maju, pendekatan yang paling menghasilkan dengan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, ketika ulang kali saya berada di Kalimantan,
berada di tempat-tempat yang lain, salah satu hal yang saya lakukan sebelum saya ke sana, saya pasti akan cari tahu makanannya itu bagaimana, pakaiannya itu bagaimana. Itu yang saya cari tahu. Mengapa? Karena dengan saya menjadi seperti masyarakat yang saya kunjungi, maka keterbukaan mereka kepada saya itu akan semakin besar. Jadi istilahnya saya tidak boleh ego karena saya tamu, maka tidur saya adalah tidur seperti yang biasa saya lakukan di rumah. Itu tidak bisa. Saya harus menyesuaikan diri dengan keadaan orang-orang sekitar. Kalau mereka tidurnya di papan, karena kalau di Kalimantan itu hampir semua rumahnya itu rumah panggung ya. Saya pun juga harus seperti itu. Dan itu mempunyai sebuah penerimaan yang luar biasa. Ketika kita makan makanan seperti mereka dan tidur di tempat seperti mereka, penerimaan masyarakat sekitar kepada kita itu akan terbuka sekali. Dan itu rupanya yang dipakai oleh perwira Kapernaum. Dia tidak sewenang-wenang menyuruh orang untuk datang kepada Yesus dan meminta Yesus pergi ke rumahnya, tetapi dia mencoba melakukan dengan pendekatan secara kultur, pendekatan secara budaya dengan meminta tua-tua Yahudi yang datang kepada Yesus. Singkat cerita, ketika orang-orang ini pergi hendak bertemu dengan Yesus, tetapi di sisi yang lain, perwira ini ketika sudah dekat, dia juga menyuruh sahabat-sahabatnya. 2 kali perwira ini, yang pertama menyuruh tua-tua Yahudi, yang kedua menyuruh sahabat-sahabatnya. Mengapa harus sahabat-sahabatnya? Dia adalah orang yang paling dikenal dan orang yang paling kenal dengan perwira ini. Dengan harapan jika sahabat-sahabatnya ini yang datang kepada Tuhan, maka jaminan Tuhan datang itu pasti akan dimiliki oleh perwira ini. Tetapi mereka semuanya hanya sampai di tengah jalan, mereka bertemu dengan Yesus dan mereka menceritakan kepada Yesus. Dan yang luar biasa, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus tidak sampai ke rumah daripada perwira ini, tetapi ketika di tengah jalan, Yesus sudah menyatakan kuasanya bahwa hamba daripada perwira ini akan sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tunjukkan ini kepada yang lain, bahwa orang-orang yang tidak memiliki latar belakang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, justru mereka memiliki keyakinan yang lebih, ya. Kalau secara keagamaan atau kebudayaan, kulturnya orang Yahudi dengan orang Romawi itu sangat beda jauh. Apalagi pada zaman Yesus, yang namanya kaisar itu adalah Tuhan. Tetapi kita boleh melihat di sini perwira yang ada di Kapernaum ini, dia justru menunjukkan satu iman yang besar. Dan itu yang membuat Yesus membawa kuasanya meskipun tidak hadir di sana untuk menyembuhkan hamba daripada perwira yang ada di Kapernaum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini Tuhan ingatkan kepada orang-orang Yahudi, kepada murid-muridnya, bahwa iman yang dimiliki oleh perwira di Kapernaum ini adalah iman yang Yesus belum dapati di tengah-tengah pelayanannya, di tengah-tengah orang Yahudi, di tengah-tengah orang yang sudah mengenal Allah, dan seharusnya lebih lagi dari keadaan perwira yang ada di Kapernaum. Dan kita lihat iman daripada perwira yang ada di Kapernaum ini membawa hambanya menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa itu bisa terjadi? Yesaya 41 ayat yang ke-10 kita akan baca. Yesaya 41 ayat yang ke-10.
Yesaya 41 ayat 10 berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Iya. Bapak Ibu Saudara, yang mempengaruhi mengapa orang begitu kuat imannya kepada Tuhan seperti perwira Kapernaum ini nggak usah datang, Tuhan katakan maka hambanya itu sembuh. Tetapi kalau kita lihat pengalaman-pengalaman yang lain, mereka meminta Tuhan menumpangkan tangan dan orang itu sembuh. Di sini kita lihat dalam Yesaya 41 sampai 41 ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebenarnya yang disampaikan oleh Yesaya ini adalah sikap hati daripada perwira yang ada di Kapernaum. Ya, bagaimana sikap hatinya itu? Dia tidak takut, dia tidak bimbang, karena dia percaya kepada Yesus. Nah, ini juga yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak takut, tidak bimbang, tak usah ku takut. Ya, pujian lagu LCAD itu. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingatkan lagi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan takut. Ya. Karena orang yang takut adalah orang yang tidak mempunyai pegangan. Seperti seorang anak kecil ketika ditatih, maka dia akan cari pegangan yang bisa dia pegang. Tetapi ketika orang yang memegang dia lihat tidak ada, dan tidak ada pegangan yang bisa dia pegang, dan mau tidak mau dia berjalan sendiri, biasanya pasti anak kecil itu akan menangis. Karena apa? Karena tidak lagi ada yang memegang, tidak ada lagi yang menjadi kepercayaannya untuk menyertai di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, ulang kali mulai dari firman Allah yang kita lihat, yang kita baca, Tuhan tidak serta-merta ketika Tuhan bilang aku menyertai, Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi Tuhan hanya menyatakan, aku, kalau kamu melihat tiang awan dan tiang api, artinya aku ada menyertai engkau. Tetapi kenyataannya yang terjadi, iman daripada bangsa Israel tidak tertuju kepada Tuhan, tetapi tertuju kepada masalah yang mereka hadapi. Ya, ketika mereka menghadapi Laut Tebro dan dikejar oleh tentara Firaun, masalah mereka melihat mereka tidak mungkin bisa selamat. Mereka pasti mati, karena kalau maju mesti masuk laut, kalau diam di situ pasti akan dikejar oleh Firaun, dibunuh atau dibawa kembali ke Mesir. Dan itu ulang kali terjadi meskipun Tuhan sudah mengadakan mujizatnya yang luar biasa. Ketika mereka kehabisan makanan, mereka bilang kepada Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada prinsipnya kalau kita telah melihat bagaimana Tuhan menolong kita pada perkara yang ada, maka Tuhan juga akan menolong kita pada perkara yang lain. Masalah yang satu Tuhan tolong, maka yang lain Tuhan juga tolong. Pintu yang satu Tuhan buka, pintu yang lain Tuhan juga buka. Nah, ini yang harus menyadarkan di dalam kehidupan kita. Namanya problema di dalam hidup itu variasi, ya. Kadang problem itu menyerang
dengan berbagai macam hal. Mungkin ada anak, mungkin ada pekerjaan, mungkin ada hal-hal yang lain. Tapi ingatlah, Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan kita sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mengapa Yesus ulang kali menunjukkan Dia membuat mujizat di Kana, air berubah menjadi anggur. Dia memberi makan 5.000 orang, masih ada sisa 12 bakul. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh, Dia menyembuhkan orang yang buta, bahkan Dia membangkitkan orang yang mati. Pada situasi-situasi keadaan yang berbeda, Yesus nyatakan kuasanya tidak berubah. Kuasanya tetap sama untuk menolong dan memberkati di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang menjadi sebuah pelajaran di dalam kehidupan kita. Saya ingat ketika di Kalimantan, itu memang hari pertama ya, ketika saya sudah sampai di Bohok, itu di pedalaman Kalimantan, dari Samarinda sampai ke Bohok. Waktu itu masih ada kapal yang mengantar, jadi dari Balikpapan sampai ke Samarinda, lalu kemudian naik kapal itu, dan kapal itu semalam sampai di Hulu Mahakam atau di pedalaman. Hari pertama saya ada di Bohok, jadi artinya sudah ada 2 hari, 3 hari di Kalimantan saya ada di Bohok. Malam itu tiba-tiba saya mimpi, ya. Yang saya lihat itu adalah seperti dukun yang ada di Kalimantan yang mengadakan upacara bilian. Jadi di sana mereka kalau mengadakan kesembuhan itu, upacaranya itu namanya bilian, ya. Jadi ada binatang yang dikorbankan, lalu mereka menari-nari dan berteriak begitu tengah malam. Saudara bisa bayangkan suasananya memang agak sedikit ngeri-ngeri sedap kira-kira. Nah, ketika itu saya bermimpi melihat dukun daripada orang bilian ini berkata, "Jangan ganggu saya." Dia hanya bilang seperti itu, dan di dalam mimpi itu saya juga rasanya itu menjawab, "Saya akan hadapi engkau." Bapak, Ibu, Saudara, itu menjadi awal sebuah perjuangan untuk saya boleh membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Dan bantu doa, ini ada satu daerah yang ada di Kalimantan Timur, itu di desa namanya Desa Galela, yang lalu kita KKR di sana di lapangan. Dan ini hamba Tuhannya juga bilang, "Om, ini ada satu tempat di sana ada banyak orang-orang yang masih okultisme orang Dayak. Nanti Om lain kesempatan tolong kami diberitahu, kita KKR di sana." Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan rupanya itu menjadi penghalang mengapa jemaat yang ada di Kalimantan itu tidak bertumbuh. Gereja yang saya layani itu GPPS Hosana yang ada di Bohok. Ketika pertama kali saya datang di sana itu jemaatnya hanya 10-15. Dan kemudian saya tinggal dan saya kembali tahun berapa? 2004 atau 2003 atau 2004 yang lalu saya ke sana. Sudah sekitar jemaatnya ada 400-500 jiwa dan gerejanya sudah permanen. Nah, ini adalah, saya percaya itu adalah sebuah pekerjaan Tuhan. Jadi ketika kita melayani, tidak ada yang namanya melayani itu di end, tidak ada. Yang ada selalu to be continue, to be continue, to be continue, dan itu terus. Dan saya sungguh-sungguh bersyukur, mulai dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Selatan, Utara, saya sudah mengunjungi di sana, dan puji Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang boleh kita menangkap. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus menjadi kekuatan kita. Saya ingat ketika malam begitu, selalu saya katakan, "Tuhan sertai hamba-Mu, Tuhan tolong hamba-Mu." Jangan sampai ada perasaan takut. Karena ketika ada perasaan takut, iman kita akan jatuh, ya. Ketika kita kuat, iman kita akan tegar terus berjalan dan kita mampu menghadapi.
Jadi jangan sampai di dalam perjalanan hidup kita tiba-tiba iman kita down. Itu jangan sampai terjadi, karena kalau itu sampai terjadi artinya saudara menghancurkan semua yang sudah Tuhan kerjakan. Saya sangat bersyukur di dalam kehidupan jemaat di tempat ini selalu katakan, bantu doa Mas Yun, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati. Itu adalah kata-kata iman, kata-kata yang menunjukkan saya percaya kepada Tuhan. Dan ketika itu terus saudara katakan, iman saudara akan menjadi kuat. Dan ketika iman saudara kuat, saudara mampu mendoakan sesuatu hal yang mungkin hari itu mustahil, tetapi Tuhan bisa tolong atas kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan daripada bangsa Israel ketika keluar dari Mesir adalah seperti perjalanan kita. Janganlah kita menjadi orang-orang Israel yang mati di padang gurun, tetapi biarlah kita menjadi orang-orang Israel rohani yang dipimpin oleh Yosua yang masuk tanah perjanjian. Kita tahu ketika masuk di tanah perjanjian ini tidak semuanya mudah. Ada penghalang-penghalang, ada Yeriko, ada kekhawatiran, ada ketakutan, dan semuanya itu ada di dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita percaya Tuhan ada, Tuhan akan menyertai. Dan ketika Tuhan menyertai, kita pasti bisa melakukannya. Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan, akan terjadi di dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jalan terus, percaya terus, Tuhan menyertai kita. Immanuel, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.